Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2634 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 27. Di bawah perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-12 dan ayat 20. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka semua adalah tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, ada orang yang saya tahu dia orang Kristen, tapi sudah lama dia tidak bergereja. Saya tidak pernah melihat dia pergi beribadah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apakah dia tubuh Kristus? Saya mau katakan ya, dia adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menyatukan tubuh Kristus. Amin. Sesama tubuh Kristus. Orang-orang yang tadi yang terhilang, saudara, kita tahu tempatnya di mana. Kita harus ingatkan dia. Kita harus selalu bimbing dia supaya dia bersatu kembali bersama dengan tubuh Kristus yang lainnya di dalam ibadah di gereja saudara masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Berbeda-beda gereja itu boleh, tapi ingat, kita satu tubuh Kristus. Amin. Jangan sampai saudara, kita sesama orang percaya cuma beda merek gereja. Tapi kita memandang orang itu sama seperti musuh, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini seringkali terjadi di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Dan di daerah itu, gereja yang dominan ya gereja tua. Dan kalau ada gereja baru masuk, gereja yang tua itu tersinggung, marah, dan menganggap ini gereja yang masuk, ini gereja sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Selama yang kita sembah adalah Yesus, Alkitabnya sama, itu berarti kita satu tubuh. Satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kecuali orang yang ngaku Kristen, tetapi kitabnya beda. Sama seperti Saksi Yehova, Mormon, dan ajaran-ajaran sesat yang lain yang membuat kitab sendiri. Kitab mereka berbeda dengan Alkitab yang kita pegang. Makanya saya sebut mereka ini ajaran sesat. Walaupun mereka mungkin mengklaim bahwa mereka ini bagian dari orang Kristen. Tapi orang Kristen sendiri menyangkali mereka ini bukan bagian dari orang-orang Kristen. Mereka ini ajaran-ajaran sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak menyembah kepada Yesus. Dan menjadi pedoman ajaran mereka bukan Alkitab, tapi mereka buat sendiri. Itu yang membuat mereka itu beda dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita walaupun kita berbeda merek gereja, tapi kalau yang kita sembah Yesus dan pedoman ajaran dalam gereja adalah Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Saudara yang ada di kota, di metro maupun saudara gereja Tuhan yang ada di pedalaman sekalipun, kita tetap sama, kita anggota tubuh Kristus. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ada banyak anggota, tapi satu tubuh. Ada banyak macam gereja, tapi kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua, saudara perhatikan ayat 21 sampai ayat 23. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kedua,
Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita menangkap ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Gereja Tuhan harus saling dukung satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Saudara, ini yang sering kali terjadi, saudara. Gereja-gereja saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya gereja Tuhan harus saling menopang satu dengan yang lain. Gereja yang ada di kota, topang gereja yang ada di pedalaman. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Kita jangan berpikir, oh kita gereja sudah kuat, sudah aman. Gereja kita luar biasa, banyak cabangnya, keuangannya kuat, menjadi gereja yang populer dan sebagainya. Lalu saudara menganggap rendah gereja-gereja yang masih merintis, gereja-gereja yang ada di pedalaman, yang jemaatnya masih bisa dihitung dengan jari, yang keuangannya masih sangat-sangat minim, bahkan minus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara gereja yang sudah diberkati, sudah seharusnya saudara topang gereja-gereja yang sedang berjuang. Amin. Karena kita kan tubuh Kristus. Kalau seandainya kita berjalan lalu ketusuk duri, saudara, kaki kita terluka karena tertusuk, katakanlah tertusuk paku, saudara. Saya mau tanya, apakah yang merasakan sakit itu hanya kaki? Sudah pasti tidak. Semua anggota tubuh merasakannya. Amin. Jangan justru saudara gereja yang besar, malah saudara tertawa ketika ada gereja kecil yang lagi susah, lagi menderita, lagi bergumul, tapi saudara menertawakan mereka. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan harusnya saling topang satu dengan yang lain, saling membantu, amin, saling memberkati satu dengan yang lain, bukan masa bodoh. Saudara, gereja sekarang kadangkala sudah sangat-sangat eksklusif. Padahal yang Tuhan mau, gereja Tuhan itu harus inklusif. Saudara, kebanyakan di antara kita, wah kalau anggota jemaat kita, saudara, wah kita luar biasa perhatian kita. Tapi bagi orang yang lain, saudara, padahal mereka saudara seiman kita nggak mau peduli dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita gereja Tuhan harus saling topang satu dengan yang lain. Harus inklusif, bukan eksklusif. Jangan hanya terfokus di dalam, saudara. Kita harus juga jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya, jangan bersikap masa bodoh dengan orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar gereja. Saudara, kita harus memperhatikan mereka juga. Amin. Kita harus jadi jawaban buat mereka. Kita harus jadi berkat buat mereka. Supaya apa, saudara? Supaya melalui apa yang kita kerjakan, lakukan kepada mereka, mereka akhirnya melihat buah-buah kita. Mereka akhirnya terbuka pintu hati mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Saudara, ada banyak orang yang sakit hati dengan orang Kristen, sehingga mereka tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri kelakuan, perkataan, perbuatan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di sekitar mereka. Mereka melihat mereka tidak jadi berkat, mereka jadi batu sandungan. Makanya banyak orang mengeraskan hati untuk menjadi orang percaya karena mereka melihat
orang-orang Kristen di sekitar mereka. Bukannya jadi berkat, malah mereka jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan harus peduli, harus bersimpati dan berempati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus saling topang menopang satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya, kalau gereja Tuhan saling topang menopang, oh haleluya, maka akan terjadi terobosan besar di negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Saudara lihat, gereja satu dengan gereja yang lain, saudara perhatikan. Gereja satu hanya ingin membantu gereja yang satu sinode dengan dia. Bagi gereja di luar sinode mereka, ya itu urusan sinode yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Terlepas dari sinode kita, denominasi gereja kita, mari kita melihat bahwa semua orang percaya, semua adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling topang menopang satu dengan yang lain. Amin. Saudara dan saya harus saling bantu, saling tolong menolong satu yang dengan yang lain. Kita harus saling menopang tanpa melihat latar belakang gerejanya apa. Kita harus menembus tembok-tembok gereja itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus saling menopang satu dengan yang lain. Yang ketiga, perhatikan ayat 24, di sana dikatakan, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, gereja atau anggota tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, harus bersatu. Amin. Jangan mau diadu domba. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita bersatu, satu dengan yang lain, gereja Tuhan tidak melihat latar belakang atau denominasi mereka bersahabat, mereka kompak. Oh haleluya, saya yakin dan percaya saudara. Daerah di mana saudara tinggal akan melihat ada sesuatu terjadi di daerah saudara, dalam pelayanan saudara, ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim. Karena apa? Karena gereja Tuhan bersatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau bersatu kita kuat. Kita kalau bersatu-satu dengan yang lain, mau gereja besar, gereja kecil, mau gereja kota maupun gereja di pedalaman, kalau bersatu, oh haleluya. Saya yakin dan percaya, Indonesia bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Kita pasti menangkan Indonesia bagi Kristus. Karena apa? Gereja Tuhan bersatu. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri, saudara, jalan masing-masing, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terpecah belah. Kita akan egois. Kita hanya mau menang untuk diri kita sendiri. Kita nggak ada rasa peduli dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu. Amin. Terlepas dari denominasi, merek gereja kita melihat bahwa sesama orang percaya kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita harus bersatu. Jangan mudah terpecah belah. Amin. Jangan mudah terpancing. Akhirnya saudara keluar dari gereja saudara akhirnya buat masa untuk membenci pendeta
yang dulu gembala saudara buat aliansi untuk menyerang pendeta ini dan itu dan sebagainya, saudara. Akhirnya apa? Saudara bukan dipakai Tuhan, tapi dipakai iblis untuk menjadi pemecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus bersatu. Amin. Supaya kita lihat, di saat kita bersatu, gereja Tuhan bersatu, oh haleluya, maka akan terjadi terobosan-terobosan yang besar, yang heran dan ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Haleluya. Gereja Tuhan harus bersatu. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak anggota, banyak sekali gereja, nama, merek, denominasi, sinode, begitu banyak. Tapi ingat, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Yang kedua, gereja Tuhan harus saling menopang, saling bantu, saling tolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Firman Tuhan kan mengajarkan kepada kita adalah lebih baik kalau kita memberi daripada menerima. Amin. Saudara, di saat saudara memberkati, itu lebih baik saudara daripada saudara menerima. Oh haleluya. Saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gereja Tuhan saling topang satu dengan yang lain, pasti kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, kita belajar bahwa gereja Tuhan adalah anggota tubuh Kristus yang harus bersatu. Amin. Jangan terpecah belah, harus kompak, harus bersatu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.